Sama-sama kita baca firman Tuhan yang kencang suaranya. Semua ngomong 3-4. Tetapi Yesus apa? Menjawab, ada tertulis manusia hidup dari, bukan dari roti, tapi dari apa? Nah, iblis sedang menggoda Yesus. Buat batu ini jadi roti. Tuhan bisa buat jadi roti. Batu jadi roti gampang banget. Lazarus mati bangkit kok. Tapi kenapa? Yesus ngomong sama iblis ini, manusia bukan hidup dari roti saja. Roti penting untuk tubuh kita, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu untuk urusan roh kita. Makanya hari Minggu saudara ke gereja, itu untuk urusan roh kita dulu. Jadi jangan untuk makanan dulu saudara. Karena apa? Yesus ngomong apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan. Kerajaan Allah itu apa? Firman Allah. Kalau saudara datang ke gereja untuk urusan firman Allah mengisi, roh saudara diisi oleh firman Tuhan, itu cakep banget. Tuhan suka. Ya, kalau sebulan ke gereja, 2 bulan ke gereja untuk misalkan jemaat baru lah, datang ke gereja untuk makan minuman, Tuhan masih ngertiin kok. Tuhan kasih mujizat 5 roti 2 ikan. Tapi kalau ke gereja hanya untuk urusan makan dan minuman terus, bertahun-tahun, berarti cinta kita sama Tuhan hanya apa? Untuk makanan minuman. Sedangkan tubuh ini nggak keangkat ke surga nanti. Makanya kita perlu balance hidup kita. Sekali lagi, roti penting. Tadi saya makan roti, ya. Di mobil saya makan roti untuk tubuh saya. Saya nggak begini saudara, saya nggak perlu roti, nggak perlu nasi goreng lagi, nggak perlu capcay, hanya baca Alkitab saja. Ya salah lagi. Tuhan ngomong roti saja. Kata saja apa? Roti penting. Tapi saudara harus ngisi hati saudara dengan firman. Saya mau nanya sama saudara, di antara saudara datang ke sini saudara, siapa yang bawa Alkitab? Ini coba semuanya. Yang lain jemaat yang baru kayaknya ya. Handphone oke lah, tapi minggu depan bawa Alkitab. Kau rindu dengan firman Tuhan. Saya punya tab, saya punya handphone, saya punya laptop, tapi saya selalu apa? Alkitab saya baca, saya bawa, saya renungkan. Amin. Minggu depan saudara baca, bawa Alkitab, renungkan. Ya, kalau sekarang nggak bawa Alkitab, minggu depan saya nggak menghakimi saudara, masih banyak waktu. Karena firman Tuhan itu untuk kebutuhan rohani kita. Kita punya roh. Kita punya roh. Roh ketemu roh, Allah itu roh. Makanya Yesus katakan sama iblis. Nah, iblis ingin menanamkan sama manusia bahwa apa? Nggak penting firman, nggak penting baca Alkitab, nggak penting renungkan firman, nggak penting bertobat, yang penting makan saja. Iblis loh menggoda Yesus. Yesus sudah tahu itu. Yesus ngomong apa? Roti penting, tapi jangan kau tanamkan sama diriku bahwa hanya roti saja. Dan ini mengatakan sama saudara, saudara juga seperti itu. Justru apa? Kalau kau utamakan firman Tuhan nomor 1 dalam hidup saudara, roti tetap sendiri saudara. Yang amin 1 orang. Daud katakan apa? Daud katakan, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Aku diam dalam firman Tuhan, kemurahan belaka, makan dan minumanku, jabatan, kerajaan, kesuksesan itu mengikuti aku. Karena apa? Dia nomor 1 kan firman Tuhan. Justru gak ada kemelaratan, gak ada kemiskinan. Malah Daud diberkati oleh Tuhan. Bayangin dari gembala domba jadi raja. Jadi orang desa jadi raja. Raja Israel sampai sekarang namanya melegenda. Kalau saudara ke Yerusalem ada saudara itunya Daud saudara. Pegang kecapi. Karena orang Israel suka dengan kepemimpinan Daud pada saat masa lalu. Disukai. Sampai sekarang melegenda. Namanya Raja Daud, King David.
Karena apa? Dia merenungkan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Sekali lagi, kita penting roti. Jangan datang ke gereja hanya untuk kerinduan, hanya untuk makan dan minuman. Paulus katakan coba, Roma 14 ayat 17, coba. Roma 14 ayat 17. Yuk sama-sama baca yang kencang suaranya. Roma 14 ayat 17. Sudah semua saudara? 3, 4. Kerajaan Allah apa? Bukan soal makanan dan minuman, terus apa? Tapi soal apa? Kebenaran, terus apa? Sukacita, sebenarnya apa? Damai sejahtera dan apa? Sukacita oleh apa? Kerajaan Allah bukan hanya soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Apa kebenaran? Firman Tuhan. Soal kebenaran, hidup benar, hidup kudus, kebenaran. Sorga yang benar. Sorga yang benar itu ada di mana? Ada di Alkitab. Kalau kau tahu sorga yang benar, baca Alkitab. Sorga yang benar. Jangan sorga yang menurut pemikiran saudara atau kepercayaan lain saudara. Sorga pun jauh di sana nirwana, ngomongnya begini-begini. Sorga harus menurut apa? Alkitab. Kebenarannya di situ. Kebenaran apa? Soal Alkitab. Bukan membenarkan diri, tapi kebenaran yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan damai sejahtera. Dan damai sejahtera. Ada damai. Bukan ketakutan. Di zaman pandemi ini banyak orang ketakutan. Orang batuk sedikit. Ada apa nih? Udah horor banget. Ada apa nih? Ini zaman ketakutan semua. Ibu sedang buat ketakutan. Tapi kalau saudara punya firman Tuhan, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Aminnya kecil banget nih. Ada damai sejahtera. Aduh, damai hati. Pikiran damai. Rumah tangga damai. Siapa sih di rumah tangga lagi ribut, angkat tangan? Mana yang suami istri angkat tangan coba? Lagi ribut atau lagi damai? Oh, puji Tuhan. Yang lain ribut, amin. Enggak angkat-angkat semuanya. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman. Makan sekali lagi penting ya, amin. Makan penting, roti penting, minuman penting. Ya kalau makan enggak minum gimana? Coba sudah makan babi panggang, burger, buyung hai, apalagi siomay, apalagi. Udah kok diam semua nih, pura-pura nggak tahu ya. Nah tiba-tiba nggak ada air bagaimana? Enak nggak? Makanya makan dan minuman penting. Itu untuk tubuh kita. Yang pencipta itu adalah Yesus. Tuhan itu ciptain kita. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Segambar dan serupa Allah. Tubuhnya dari debu tanah. Jadiin kuping kita, mulut kita, hidung kita semua. Itu disediain tumbuh-tumbuhan sama Tuhan. Matahari untuk tubuh kita. Tapi Tuhan kirimkan nafasnya dalam Kejadian 2 ayat 7. Pak. Kejadian 2 ayat 7. Coba buka. Kejadian 2 ayat 7. Ini jam berapa nih? Berapa menit lagi saya? 10 menit. Oke. Yuk sama-sama baca 3, 4. Ketika itulah Tuhan Allah apa? Membentuk manusia dari apa? Debu tanah. Terus jadi makhluk hidup. Saudara bisa disebut makhluk hidup ketika apa? Ada nafas Tuhan dalam diri kita. Kalau saudara nggak makhluk hidup, nggak ada nafas. Debu, kita debu semua. Tubuh. Makanya perlu nasi goreng, perlu capcay itu tubuh. Tapi dalam diri kita bukannya debu tanah. Tapi apa? Ada nafas Tuhan. Nafas ruah. Roh Allah. Ada roh yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Semua manusia dalam dunia ini punya roh. Agama manapun juga punya roh. Tapi rohnya kecil. Tapi kita rohnya besar. Roh Kudus, roh Allah, roh Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan. Makanya
Makanya datang ke gereja tuh kerinduan saudara. Tuhan, aku rindu firman. Itu orang yang dewasa rohani. Maka kebutuhan yang lain dipenuhi, segala keperluan kita. Nggak usah takut. Karena apa? Ya Tuhan sudah mendesain dulu bahwa manusia itu perlu ini. Kenapa Tuhan buat di Eden itu makan dan minuman, tumbuh-tumbuhan, ada ikan, ada ini, ada ini. Itu untuk tubuh kita. Tapi kita bukan hanya untuk tubuh. Tubuh ini paling umurnya 100 tahun, 80 tahun. Nanti ada roh kekekalan. Makanya ada roh. Suatu saat kita akan mati, tubuh kita akan berhenti. Tubuh kita mati, jantung kita berhenti. Tapi karena saudara selama hidup mengisi saudara dengan firman Tuhan, dengan hal-hal rohani, mati boleh tangan kita, badan kita, tapi roh kita berangkat surga. Gak ada yang amin. Gak percaya amat ke surga, heran gue. Semua orang pasti mati. Kemarin ada pendeta yang mati, pendeta top yang mati. Semua pasti mati. Yang penting sebelum mati ada iman gak kita? Ada firman yang dalam diri kita. Jangan nanti saudara sebelum mati saudara gak punya firman, ya udah nyasar ke neraka. Makanya saudara punya kerinduan hidup dari firman. Ini penting. Jadi datang ke gereja, Tuhan, aku ingin rindu dengar firman. Engkau pasti tahu kebutuhanku. Pasti dikasih kebutuhan kita. Yang belum punya jodoh, dikasih jodohnya. Gak ada yang amin. Yang udah kawin jangan ngomong lagi amin. Nah itu kenceng itu kayaknya udah lama gak punya jodoh tuh ya. Ini ayat terakhir saudara ya. Kita buka Lukas 12 ayat yang ke-16. Lukas 12. Ada jemaat yang tanya sama saya, Pak Pendeta, kok khotbahnya sebentar banget Pak, 30 menit. Ya ini saudara kan zaman pandemi. Kalau saudara 1 jam pakai masker kan pengap juga, betul enggak? Begini, makanya kita ngerti 30 menit saja. Ya jangan ini saudara ya. Coba Lukas 12 ayat 16. Ya saya ngomong ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, katakan kaya. Tanahnya apa? Kata orang kaya itu tanahnya berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wow, kaya sekali. Di pamer-pamer kekayaan dia ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih, katakan lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk apa? Bertahun-tahun lama. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dipenuhi gak keperluannya? Dipenuhi gak? Secara jasmani dipenuhi. Tapi secara rohani, Yesus ngomong apa? Coba ayat yang 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang apa? Bodoh. Malam ini juga apa? Jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa nanti? Dia pamer, saking kayanya nih. Boleh bayangin saking kayanya nih. Saudara pikir ini orang bodoh bukan sebenarnya? Enggak orang bodoh, orang pinter, orang kaya, konglomerat. Dipenuhi, minta apa dikasih. Tinggal knop aja, tinggal telepon, semua dipenuhi. Pengen minta Rolls Royce, Jaguar, semua dikasih. Minta cincin, semua yang paling berlian, yang paling apa dikasih. Batu akik sekalian, amin. Rumah yang dimanapun dia bisa beli, mau di Singapura, di Amerika, di London, di Tarutung, amin. Tarutung terakhir banget. Tinggal dipenuhi, udah dipenuhi semuanya. Naik jet pribadi semuanya. Orang pikir, wah ini orang kaya sekali, udah dipenuhi keperluannya. Tapi dia lupa, rohnya tidak diisi selama hidup. Udah dipenuhi semua.
Dia nggak sadar ada waktu detik terakhir orang berhenti jantungnya. Pas berhenti, suatu saat kita akan berhenti jantung kita, nafas kita. Saudara yang punya firman dan Roh Kudus berangkat ke surga. Yang punya darah Yesus, perjamuan kudus, berangkat ke surga. Tapi orang ini nggak sempat selama hidupnya, hanya mikirin apa? Barangnya banyak, tanahnya berlimpah. Pas mati, nyasar. Tuhan bilang apa? Hai orang bodoh. Yang saya tertarik, kenapa Yesus ngomong gini, saudara? Coba ayat yang ke 20, yuk sama-sama ya. 34. Tetapi apa? Tetapi apa? Firman Allah. Katakan firman Allah. Berarti apa? Orang ini nggak punya firman. Tadi kan bilang manusia bukan hidup dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari. Kenapa dia nggak langsung ngomong, hai orang bodoh, tapi ngomong, tetapi firman Allah. Ini orang nggak punya firman. Makanya miliki firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara punya firman, engkau sedang bersama-sama dengan Allah. Allah menyertai saudara. God with us. Immanuel. Kalau Tuhan beserta saudara, engkau dilindungi, engkau dijagai, engkau diberkati, nggak ada yang amin. Engkau disembuhkan, engkau diberkati, engkau engkau dilalui daripada orang-orang jahat. Ada firman. Dan ini saudara terang kayak tadi. Pas nyawanya berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain. Dipenuhi segala, jiwanya dipenuhi, tenang, sukacita. Dia mau kemana pun dia bisa, mau kapal pesiar, mau jet pesiar, semua bisa. Tapi rohnya kosong. Rohnya kosong. Saya kadang-kadang melihat selebriti di TV yang kaya-kaya, punya ini, yang punya gini. Saya mikir, ntar matinya kalau berhenti satu detik, nyawanya, kemana nih orang saya? Kalau hanya untuk pamer-pamer harta gitu. Harta nggak bawa saudara ke surga. Puji Tuhan, kau punya Yesus, kau punya firman, kau punya perjamuan kudus, kau punya